Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Doa adalah mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah. Setiap kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan nilai itu adalah ibadah kita kepadanya. Walaupun sebagian di antara kita menganggap bahwa setiap doa yang kita panjatkan itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya setiap doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Imma an tu'ajjil, bisa jadi doa kita itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imma an tu'akhir, dan bisa jadi dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia apa yang kita minta. Karena apa? Karena Allah melihat bahwa yang kita minta itu kalau diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Allah melihat kalau itu diberikan kepada kita, itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita tidak bersyukur, membuat kita menjadi kufur, maka Allah tidak memberikan itu. Tapi ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap doa yang kita panjatkan pasti akan diberikan oleh Allah balasan nantinya di yaumul kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada aturan-aturan, ada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang perlu untuk kita pahami bersama agar doa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempatnya, ada waktunya yang perlu untuk kita pahami ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini akan kita sampaikan waktu-waktu di mana kita berdoa kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Yang pertama adalah berdoa di sepertiga malam terakhir. Dalam sebuah hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan turun. Maknanya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan oleh Allah di sepertiga malam terakhir. Maka ketika seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Allah dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mustajabahkan doanya. Oleh karenanya, berdoalah kita di sepertiga malam terakhir itu, dan bangunlah kita untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang kita inginkan. Berat memang, tapi itulah tantangan bagi kita agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis ada 3 orang doanya yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang terus menerus memikirkan rakyatnya. Yang kedua ternyata adalah doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Orang-orang yang berpuasa ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimustajabahkan Allah doanya. Apalagi menjelang dia berbuka. Doa'uhu la turad. Doanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Manfaatkan waktu-waktu ketika kita sedang berpuasa, baik ketika puasa wajib ataupun puasa-puasa sunnah, untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengistajabahkan doa kita. Doa yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Ketika ada seorang yang dizalimi oleh orang lain, dan ketika itu benar-benar dia mohon kepada Allah, itu sangat berbahaya. Karena orang yang terzalimi itu ketika dia spontanitas berdoa kepada Allah, maka doanya kata Allah Subhanahu wa taala akan makbulah,
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berdoalah kita ketika kita sedang berpuasa. Dan yang ketiga, berdoa ketika sedang turun hujan. Turun hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ngomel, jangan kita caci hujan ketika turun. Itu membuktikan Allah masih sayang kepada kita. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan, dari mana kita dapat air? Sumur kita kering dan air tidak mengalir. Binatang-binatang kita akan sengsara. Tumbuh-tumbuhan kita juga tidak akan tumbuh dengan tidak adanya air. Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya dengan hujan. Maka berdoalah kepada Allah ketika sedang turun hujan. Doanya apa? Boleh dengan doa-doa yang lain. Minta keampunan karenanya, minta sesuatu yang kita inginkan, entah itu rezeki, entah itu jodoh. Boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan waktu yang mustajabah doa adalah bainal adzan wal iqamah. Manfaatkan ketika antara orang selesai azan dan sebelum orang qomat untuk berdoa kepada Allah. Khususnya kita yang sedang di masjid, kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Tidak untuk bercerita yang tidak kecuali mungkin diskusi-diskusi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang baik tentunya. Tapi memanfaatkan kesempatan yang sangat sedikit itu untuk berdoa kepada Allah. Apa yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang waktu-waktu yang dimustajabahkan oleh Allah. Ada lagi waktu yang lain yang dimustajabahkan oleh Allah, doa-doa hambanya, yaitu ketika mereka sedang berada di Arafah. Tentunya tidak semua kita bisa berada di sana. Namun ketika ada kesempatan kita untuk berada di sana, maka berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak ketika dia meminta kepada Allah bukan rezekinya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan saya. Barulah berdoa dengan doa-doa yang lain. Boleh dengan doa apa saja. Tapi tentunya jangan lupa kita berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ucapkan setiap saatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami yang terbaik di dalam kehidupan dunia ini. Begitu juga yang terbaik di kehidupan akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Tentunya kita minta kepada Allah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Bukan kita memaksa Allah untuk meminta supaya Allah berikan itu menurut kita yang terbaik. Tidak. Tapi mintalah kepada Allah yang menurut Allah itu yang terbaik bagi kita. Banyak contoh orang meminta sesuatu yang menurut dia terbaik bagi dia, tapi menurut Allah bukan yang terbaik. Akhirnya dia sengsara. Ada orang meminta harta yang banyak, menurut Allah itu tidak baik, tapi dia terus berdoa dan berdoa agar Allah memberikan harta itu kepada dia. Ketika Allah berikan, ternyata dia menjadi kafir, menjadi kufur nikmat seminimal-minimalnya, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum dia dengan hamba yang tidak mau bersyukur. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ketika kita berdoa, mintalah kepada Allah sesuatu yang menurut Allah baik bagi kita. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.